Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adelia Wulan Pramesti dengan NPM 20570610005 dari Prodi Biologi Terapan akan menjelaskan presentasi saya dengan rekan saya yaitu Salma Nur Afifah dengan tema hemasitometer. Hemasitometer sendiri adalah suatu alat yang dapat kita gunakan untuk melakukan perhitungan sel secara cepat dan dapat juga digunakan untuk konsentrasi sel yang rendah. Hemasitometer ini pada mulanya diperuntukkan untuk perhitungan sel darah yang ditemukan oleh Louis Carlos Malases. Bentuknya terdiri dari dua counting chamber dan tiap chambernya itu memiliki garis-garis mikroskopis pada permukaan kacanya. Luas total dari chamber tersebut adalah 9 mm persegi dan chamber tersebut nantinya akan ditutup dengan cover glass dengan ketinggian 0,1 mm di atas chamber floor-nya. Perhitungan konsentrasi pada alat ini bergantung pada volume di bawah cover slip-nya. Pada chamber terdapat 9 kotak besar yang berukuran 1 mm persegi dan kotak-kotak kecil, di mana kotak yang besar tersebut sama dengan 25 kotak kecil, sehingga satu kotak besar tersebut memiliki volume sebesar 0,0001 ml. Kelebihan perhitungan sel menggunakan alat hemasitometer ini adalah kita dapat menghitung jumlah sel yang hidup maupun yang mati, tergantung dari pewarna yang kita gunakan. Jadi, misalnya kita menggunakan pewarna Trypan Blue dicampurkan ke dalam larutan sel, maka sel yang hidup tidak akan berwarna dan sel yang mati akan berwarna biru. Kelebihan lainnya dari alat ini adalah morfologi sel dapat kita amati dan dapat mengevaluasi homogenitas dan data tersebut dapat mendeteksi kontaminasi. Alat hemasitometer ini memiliki macam-macam jenis yang berbeda-beda. Yang pertama ada Neubauer yang luas keseluruhan areanya itu ada 9 mm persegi dengan kedalaman 0,1 mm yang terdiri dari 9 kotak utama yang masing-masing luasnya itu adalah 1 mm persegi. Kotak utama ada di tengah digunakan untuk perhitungan. Kotak utama ini terbagi-bagi lagi menjadi 16 kotak besar dan setiap kotak besarnya itu dibagi lagi menjadi 16 kotak-kotak kecil dengan ukuran 0,05 mm kali 0,05 mm. Sedangkan 8 kotak utama lainnya hanya terbagi menjadi 16 kotak besar saja. Hemasitometer yang kedua yaitu Neubauer Improved yang luas keseluruhannya ialah 9 mm persegi dengan kedalaman 0,1 mm, terdiri dari 9 kotak utama yang masing-masing luasnya 1 mm persegi dengan kotak utama yang berada di tengah, dan kotak utama ini terbagi lagi menjadi 25 kotak besar dan setiap kotak besar dibagi lagi menjadi 16 kotak kecil dengan ukuran 0,05 mm dikali 0,05 mm. Selanjutnya yang ketiga ada hemasitometer jenis Neubauer Improved Bright-Line. Hemasitometer ini sama dengan jenis yang Neubauer Improved tadi. Demikian juga dengan caranya dan aturan perhitungannya. Yang membedakan dari kedua jenis ini adalah tampilan pada saat diamati dengan mikroskop. Pada jenis Bright-Line ini, area perhitungan tampak gelap, sangat tipis, dan semi-transparan yang dilapisi rhodium. Sedangkan garis-garis pembatasnya akan tampak menyala. Tampilan dengan kekontrasan yang sangat mencolok ini akan meningkatkan keakuratan dalam perhitungan. Tetapi, kekurangannya dari jenis ini adalah dia lebih sensitif dan pembersihan dan perawatannya. Lapisan rhodium sangat mudah rusak dan terhapus pada saat membersihkan, sehingga untuk pembersihannya membutuhkan keahlian ekstra. Jenis yang keempat ialah Bruker yang luas keseluruhan areanya adalah 9,3 mm persegi dengan kedalaman 0,1 mm yang terdiri dari 9 kotak utama yang masing-masing luasnya 1 mm persegi. Jenis hemasitometer yang kelima ada Turk yang luas keseluruhan areanya itu ada 9 mm persegi dengan kedalaman 0,1 mm. Terdiri dari 9 kotak utama yang masing-masing luasnya itu 1 mm persegi.
Kotak utama berada di tengah digunakan untuk perhitungan. Kotak utama terbagi lagi menjadi 25 kotak besar dan setiap kotak besar dibagi lagi menjadi 16 kotak-kotak kecil dengan ukuran 0,05 mm dikali 0,05 mm. Jenis yang keenam adalah tomanyo, yang luas keseluruhan areanya adalah 1,21 mm persegi dengan kedalaman 0,1 mm dan hanya memiliki satu kotak utama yang berada di tengah yang digunakan untuk perhitungan. Selanjutnya yang ketujuh yaitu nagote, yang luas keseluruhan areanya adalah 100 mm persegi dengan kedalaman 0,5 mm dan terbagi menjadi 40 area berbentuk persegi panjang dengan ukuran 10 kali 0,25 mm dan pada bagian tengahnya perhitungan ditandai dengan garis panda. Selanjutnya yang ke-8 ada fungsi rosenthal yang luas keseluruhan areanya adalah 16 mm persegi dengan kedalaman 0,2 mm yang terdiri dari 16 kotak besar yang berukuran 1 mm persegi dan masing-masing terbagi lagi menjadi 16 kotak kecil dengan ukuran 0,25 kali 0,25 mm. Selanjutnya pada hemositometer terdapat beberapa bagian-bagian, antara lain yang pertama adalah kamar hitung dengan kamar hitung yang lurus artinya dapat dihitung, dan kamar hitung yang putus-putus dengan garis putus-putus itu tidak dapat dihitung. Selanjutnya yang kedua ada pipetoma. Pipetoma dibedakan menjadi dua dan dapat dibedakan pada butir kaca dalam bohlam pipet. Untuk pipetoma yang butirannya berwarna merah merupakan pipetoma untuk eritrosit, sedangkan pipetoma yang berwarna putih adalah pipetoma untuk leukosit. Selain pada butiran kacanya, pada angka pengecerannya pun berbeda. Pada ujungnya untuk warna merah berakhir dengan angka 101, sedangkan pada warna putih berakhir pada angka 11. Namun, angka-angka tersebut bukan merupakan volume yang mutlak, melainkan perbandingan volume. Yang terpenting adalah pengenceran darah yang terjadi dalam pipet tersebut. Selanjutnya, ada kaca penutup atau deck glass yang berfungsi untuk menutup bilik hitung sebelum counter alat bantu pada saat menghitung jumlah leukosit pada mikroskop. Dan yang terakhir ada aspirator atau penghisap yang berfungsi untuk menjadi salah satu alat bantu memipet pada pipetoma tersebut. Selanjutnya, sebelum kita melakukan langkah-langkah untuk menghitung leukosit tersebut, kita harus menyiapkan bahan-bahan yang penting, yaitu reagent tube yang berfungsi menjadi salah satu larutan pengencer untuk hitung jumlah leukosit. Yang kedua, sampel darah yang dipastikan itu tidak lisis atau tidak ada gumpalannya. Dan yang ketiga, kita memastikan rasio antara darah dan antikoagulan tepat. Misalnya, darah 1 ml berarti antikoagulan yang kita butuhkan adalah 1 tetes. Dan kami harus memastikan hemositometer bersih dan kering. Untuk mengeringkannya dan bersihkannya dengan cara pelan dan tidak digosok. Selanjutnya, setelah menyiapkan semua bahan yang akan digunakan, selanjutnya langkah-langkah untuk menghitung jumlah leukosit menggunakan alat hemositometer adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menyiapkan cawan Petri untuk inkubasi agar sel darah mengendap pada bilik hitung. Dan di dalam cawan Petri tersebut ada tisu yang basah gunanya untuk melembabkan bilik hitung agar tidak kering. Selanjutnya yang kedua, kita ambil pipetnya. Karena untuk menghitung jumlah leukosit maka menggunakan pipet yang ujungnya berwarna putih. Setelah itu pipet dipasang secara aspiratif. Kemudian sedot darah sampai berada di angka 1. Pastikan darah tersebut sudah homogen terlebih dahulu. Setelah dipipet atau disedot hingga angka 1, bersihkan sisa-sisa yang berada pada pinggiran pipet menggunakan tisu. Setelah itu, kita pipet atau sedot reagent tube. Dan untuk menghindari kontaminasi reagent tube, biasanya reagent tube tersebut ditaruh di tutup botol. Selanjutnya, kita pipet atau sedot reagent tube tersebut sampai menunjukkan ke angka 11 pada pipetoma. Setelah sampai ke angka 11, bersihkan kembali sisa-sisa reagent itu di pinggir pipet menggunakan tisu.
Selanjutnya, kita homogenkan dengan cara dikocok dan dilepas aspirator pinggirnya sampai membentuk dan terlihat pada angka 8, kurang lebih 1 menit. Setelah 1 menit, lalu kita buang tetesan pertama dengan cara meneteskan 1 tetes ke tisu. Setelah diteteskan ke tisu, setelah itu kita teteskan ke tempat bilik hitung yang sudah ditutup dengan deck glass di ujung atas tengah. Setelah itu kita inkubasi di dalam cawan Petri yang berisi tisu yang sudah dibasahi oleh air selama 5 menit. Setelah 5 menit, selanjutnya dilakukan pemisahan menggunakan mikroskop. Selanjutnya pada saat di mikroskop, yang pertama ambil bilik hitung lalu tempatkan pada mikroskop. Yang kedua, gunakan perbesaran paling kecil yaitu 4 kali. Putar lensa revolver objektif menuju perbandingan 4 kali dengan cincin berwarna merah. Selanjutnya, diatur kondensor. Dalam menggunakan perbandingan paling kecil ini, kondensator diatur dengan turun penuh. Selanjutnya, diafragma ditutup dan dinaikkan meja preparat dengan cara memutar makrometer sampai batas maksimal. Kemudian diturunkan kembali meja preparat dengan cara memutar makrometer ke arah sebaliknya. Meja preparat diturunkan sampai terlihat lapang pandang atau bilik hitung. Setelah terlihat, kemudian diputar makrometer untuk memperjelas bilik hitung. Bilik hitung untuk menghitung leukosit berjumlah 4. Mulailah menghitung dari sudut kiri atas terus ke kanan, kemudian turun ke bawah dan dari kanan ke kiri dan seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salma Nur Afifah dengan NPM 201706141 akan melanjutkan materi dari rekan kelompok saya, Adelia Wulan Pramesti. Di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan sel dengan hemositometer. Berikut ini adalah salah satu gambar contoh perhitungan sel pada suatu kotak pada suatu hemositometer. Sumber tertera. Pola perhitungan sel. Pola perhitungan sel biasanya dilihat pada kamar hitung yang ada pada hemositometer. Kamar hitung yang sebaiknya dipakai ialah yang memakai garis bagi improved number. Luas seluruh bidang yang dibagi adalah 9 mikrometer persegi dan bidang ini dibagi menjadi 9 bidang besar yang luasnya masing-masing 1 mikrometer persegi. Bidang besar dibagi lagi menjadi 16 bidang sedang yang luasnya masing-masing 1/4 kali 1/4 mikrometer persegi. Bidang besar yang letaknya di tengah-tengah berlainan pembagiannya. Ia dibagi menjadi 25 bidang dan tiap bidang itu dibagi menjadi 16 bidang kecil. Dengan demikian, jumlah bidang kecil itu seluruhnya ada 400 buah, masing-masing luasnya 1/20 kali 1/20 mikrometer persegi. Tinggi kamar hitung, yaitu jarak antara permukaan yang bergaris-garis dan kaca penutup yang berpasangan adalah 1/10 mikrometer. Maka, volume di atas tiap-tiap bagian bidang tersebut adalah sebagai berikut. Bidang kecil memiliki volume 1/20 dikali 1/20 dikali 1/10 sama dengan 1/4000 mikrometer kubik. Satu bidang sedang memiliki volume 1/4 dikali 1/4 dikali 1/10 sama dengan 1/160 mikrometer kubik. Satu bidang besar memiliki volume 1 dikali 1 dikali 1/10 sama dengan 1/10 mikrometer kubik. Jadi volume seluruh bidang yang dibagi adalah 3 dikali 3 dikali 1/10 sama dengan 9/10 mikrometer kubik. Kotak besar yang saya maksud ialah ini satu kotak besar ini memiliki 9 kotak sedang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Di dalam kotak sedang ini dibagi lagi adanya kotak kecil atau bidang kecil yang dengan demikian bidang kecil itu seluruhnya ada 400 buah seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perhitungan untuk leukosit. Sebelumnya saya akan jelaskan apa sih leukosit itu. Leukosit atau sel darah putih diproduksi oleh sumsum tulang belakang dan diedarkan ke seluruh tubuh melalui aliran darah. Leukosit merupakan bagian penting dari sistem kekebalan tubuh yang berfungsi untuk menghasilkan antibodi yang dapat melawan virus, jamur, bakteri,
parasit-parasit, dan penyakit yang masuk ke dalam tubuh. Prinsip perhitungan jumlah leukosit adalah darah diencerkan dalam pipetoma leukosit dengan menggunakan larutan pengencer turp atau asetit asid 2%, hidroklorik acid 1%, kemudian dimasukkan ke dalam kamar hitung. Jumlah leukosit dihitung dalam volume tertentu dengan menggunakan faktor konversi jumlah leukosit per UL darah dapat diperhitungkan. Alat dan bahan: yang pertama ada hemositometer yang terdiri dari kamar hitung, improved Nauber, pipetoma leukosit, dan aspirator, mikroskop, deck glass atau cover glass, larutan turp, dan sampel darah. Prosedur pemeriksaannya sudah dijelaskan tadi di atas, dan nilai normal leukosit adalah 4.000 sampai 11.000 sel per UL. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung jumlah leukosit. Pada hitung leukosit, minimal sel yang dihitung adalah 100 sel dengan menghitung semua leukosit yang ada pada keempat bidang 1, 2, 3, dan 4. Cara menghitung leukosit dalam kamar hitung dapat dilihat dengan cara memulai menghitung dari sudut kiri atas, lalu dilanjut ke kanan, kemudian turun ke bawah, dan dari kanan ke kiri, lalu turun lagi ke bawah, dan dimulai lagi dari kiri ke kanan. Cara seperti ini dilakukan pada keempat bidang besar. Kadang-kadang ada sel yang letaknya menyinggung garis batas suatu bidang. Sel-sel yang menyinggung garis batas sebelah kiri atau garis batas atas harus dihitung. Sebaliknya, jika sel-sel yang menyinggung garis batas sebelah kanan dan garis batas bawah tidak turut dihitung. Perhitungannya dengan cara jumlah leukosit yang dihitung sama dengan jumlah leukosit dikali faktor pengencer dibagi volume yang dihitung dengan satuan UL. Contoh, bila jumlah leukosit dalam keempat bidang besar 1, 2, 3, dan 4 adalah N, maka jumlah leukosit sama dengan N dikali 20 UL per 0,4 sama dengan 50 N per UL darah atau 0,5 N dikali 10 gram per liter. Nilai rujukannya sama dengan 4.000 sampai 10.000 per UL. Selanjutnya, jika di dalam sediaan darah tepi terdapat eritrosit berinti yang melebihi 10 dalam 100 leukosit, maka harus dilakukan koreksi terhadap leukosit. Hal ini disebabkan eritrosit berinti tidak hancur oleh larutan turp dan akan ikut terhitung sebagai leukosit. Contoh, bila dalam sediaan apus darah terdapat eritrosit sebanyak 25 sel per 100 leukosit, dan jumlah leukosit 12.500 per UL, jumlah leukosit yang sebenarnya adalah 100 per 125 dikali jumlah leukosit sama dengan 100 per 125 dikali 12,5 ribu sama dengan 10.000 per ml atau mililiter. Catatan, bila jumlah sel sangat banyak, faktor pengencer ditingkatkan. Sebaliknya, bila jumlah sel sedikit, maka jumlah sel yang dihitung harus ditingkatkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara menghitung jumlah eritrosit. Prosedurnya hampir sama dengan leukosit, tetapi bedanya jika pada eritrosit, kamar hitung dibiarkan selama 2 menit agar eritrosit mengendap. Tetapi tidak lebih lama dari 2 menit, sebab mengeringnya larutan pada tepi kamar hitung akan menimbulkan arus yang dapat menyebabkan pergerakan eritrosit yang telah mengendap. Bila perhitungan jumlah sel di dalam kamar hitung ditunda, sebaiknya kamar hitung dimasukkan ke dalam cawan Petri yang berisi kapas atau kertas saring basah. Selanjutnya saya akan melanjutkan dengan perhitungan jumlah eritrosit. Sebaiknya jumlah sel yang dihitung minimal 200 eritrosit. Untuk menghitung eritrosit, dihitung semua eritrosit yang ada pada kelima bidang sedang, yaitu A, B, C, D, dan E. Luas masing-masing bidang adalah 1/5 dikali 1/5 mikrometer persegi atau 0,2 kali 0,2 mikrometer persegi. Volumenya 0,2 dikali 0,2 dikali 0,1 dikali 5 sama dengan 0,02 mikrometer atau 0,02 UL.
Perhitungannya dengan rumus jumlah eritrosit sama dengan jumlah eritrosit yang dihitung dibagi volume yang dihitung dengan satuan mililiter dikali faktor pengenceran. Bila jumlah eritrosit yang dihitung dalam bidang sebesar A, B, C, dan E adalah N, maka jumlah eritrosit sama dengan N dikali 200 dibagi 5 dikali 0,02 dikali 0,2 dikali 0,1 sama dengan 10.000 N per UL. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara pemeliharaan bilik hitung dengan hemositometer. Yang pertama, cucilah kamar hitung dan kaca penutup dengan air suling atau aquades, kemudian keringkan dengan kain halus yang bersih. Hati-hati jangan sampai menggores permukaan kamar hitung yang berisi garis-garis atau loji-loji tempat kaca penutup diletakkan. Yang kedua, jangan menggunakan kertas tisu untuk mengeringkan kelebihan cairan yang ada. Hal yang sama, kapiler yang memenuhi ruangan akan mengeringkannya. Yang ketiga, jika menggunakan tripan biru, bilas hemositometer dengan air suling untuk menghilangkan zat pewarna dan biarkan hingga kering. Yang keempat, spiritus atau alkohol juga dapat digunakan untuk membersihkan hemositometer. Demikian materi yang dapat saya dan Adel sampaikan dengan tema hemositometer, cara pengerjaannya dan cara menghitungnya. Jika ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Dan kami mengucapkan terima kasih.